Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Lili Norendasari, biasa dipanggil Bu Lili. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang. Saya sedang PPL di SMA Negeri 16 Semarang. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Setelah berdoa, seperti biasa kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Manfaat melakukan pemanasan agar mencegah terjadinya cedera. Selain itu, bisa mengurangi rasa tegang, grogi, dan meningkatkan kelenturan tubuh. Dalam melakukan pemanasan, kita juga bisa melakukan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Selain melakukan pemanasan statis dan dinamis, kita juga bisa menambahkan dengan melakukan jogging atau lari kecil-kecil mengitari lapangan. Baik, pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu mengenai senam lantai. Baik, dalam pembelajaran ada beberapa senam, yaitu ada senam ritmik dan senam ketangkasan. Nah, kita mempelajari senam ketangkasan yaitu senam lantai. Apa saja senam lantai itu? Yaitu senam yang dilakukan di atas alas ataupun di atas matras. Senam lantai merupakan salah satu cabang senam yang dilakukan di atas matras ataupun di atas lantai. Biasanya melakukannya dengan mengguling, melompat. Oke. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita memperhatikan video terlebih dahulu. Pada tayangan video tersebut bisa terlihat seorang siswa sedang memperagakan satu rangkaian gerakan senam lantai meliputi roll depan atau guling depan, sikap lilin, kayang, sikap kapal terbang, dan meroda. Itu tadi dia pembelajaran senam lantai yang sudah kalian lihat pada video tersebut. Nah, pembelajaran hari ini pada senam lantai, Ibu akan menyampaikan materi terkait guling depan atau roll depan, guling belakang atau roll belakang, sikap lilin, kayang, dan meroda. Selanjutnya, Ibu akan mempraktekkan gerakan tersebut dalam satu rangkaian ya. Kita lakukan gerakan tersebut satu persatu dulu. Gerakan yang pertama yaitu roll depan. Roll depan yaitu berguling ke depan. Nah, gerakan roll depan yaitu dilakukan di atas matras dan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jongkok ataupun berdiri. Dalam melakukan guling depan dengan awalan berdiri, diawali dengan sikap berdiri tegak menghadap ke matras, pandangan lurus ke depan. Posisikan kedua tangan lurus di samping badan. Letakkan kedua tangan di atas matras dan diikuti dengan membungkukkan badan. Kemudian, kepala masuk di antara kedua tangan, dagu disentuh ke dada dan tengkuk menyentuh matras. Setelah itu, bergulinglah dengan bahu yang telah disentuhkan ke matras. Posisi tubuh setelah melakukan gerakan ini adalah berdiri tegak. Beberapa kesalahan dalam melakukan roll depan sebagai berikut. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, artinya dibuka terlalu lebar, terlalu sempit,
terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan ujung kaki. Selain itu, tumpuan tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Selanjutnya, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Dan yang terakhir, saat berguling ke depan, tangan tidak ikut menolak. Nah, itulah beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan roll depan. Gerakan yang kedua yaitu roll belakang. Roll belakang kebalikannya dari roll depan. Ketika roll depan kita berdiri di depan matras, nah pada saat roll belakang ini kita membelakangi matras. Gerakannya ya sama ya, berguling. Nah, itu yang dimaksud dengan roll belakang. Ibu akan mempraktekkan gerakan roll belakang. Langkah-langkah dalam melakukan guling belakang yaitu dengan sikap permulaan berdiri tegak membelakangi matras, kemudian tangan di samping paha. Lalu dorong panggul ke belakang, bungkukkan badan, lengan lurus ke depan, dagu dekat pada dada, tungkai tetap lurus. Setelah itu jatuhkan panggul pada matras, kedua kaki tetap lurus diteruskan dengan gerakan mengguling ke belakang, tangan menumpu matras di samping kepala, kaki diayunkan ke belakang terus ke bawah untuk menumpu pada matras serentak tangan menolak, kemudian kembali ke sikap tegak. Dalam melakukan roll belakang ini cenderung lebih susah dibandingkan dengan roll depan, oleh karena itu kita memerlukan bantuan teman sebaya. Beberapa kesalahan dalam melakukan roll belakang hampir sama pada saat melakukan roll depan, yaitu tumpuan tangan yang kurang kuat dan juga tumpuan tangan yang tidak tepat, sehingga hal itu mengakibatkan kurangnya keseimbangan dan terjadinya gulingan ke belakang yang miring. Nah, yang terakhir, bahu tidak menempel pada matras sehingga tubuh tidak stabil. Ada beberapa manfaat dalam melakukan gerakan guling depan dan guling belakang untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang pertama yaitu membantu menguatkan tulang. Yang kedua, melenturkan tubuh. Yang ketiga, membakar kalori tubuh. Yang keempat, bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah. Dan yang terakhir yaitu melatih keseimbangan, kelenturan, dan kekuatan. Gerakan yang ketiga yaitu sikap lilin. Apa itu sikap lilin? Sikap lilin yaitu sikap tidur telentang dengan mengangkat kaki ke atas, lurus rapat dan bersentuhan, kedua tangan menopang pinggang dan pada pundak tetap menempel di matras. Langkah-langkah dalam melakukan sikap lilin yaitu yang pertama, berbaring telentang dengan kedua tangan berada di samping badan dan pandangan menghadap lurus ke atas. Kemudian kaki dirapatkan supaya pada saat diangkat ke atas posisi badan dapat seimbang. Yang ketiga, angkat kedua kaki lurus ke atas. Yang keempat, jadikan kedua tangan Anda sebagai penopang pinggang serta pundak dan siku tangan sebagai landasan. Pertahankan sikap lilin ini. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu cara mendarat, kedua kaki harus tetap dalam keadaan rapat dengan gerakan pinggul mendorong ke depan lalu diikuti bagian badan. Inilah contoh gerakan sikap lilin yang kurang tepat. Hal itu terjadi dikarenakan pinggang hanya ditopang menggunakan ibu jari. Yang kedua, kedua kaki cenderung lebih condong ke belakang sehingga menjadi berat untuk menopang dan tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, kedua kaki cenderung lebih condong ke depan sehingga pada saat akan mengangkat kaki akan lebih susah. Yang keempat yaitu sikap kayang. Nah, sikap kayang yaitu gerakan senam lantai yang menitik beratkan tangan dan kaki secara bersamaan. Nah, tubuh berbaring dan diangkat membentuk seperti roda. Nah, sikap kayang tersebut baru dikatakan sempurna apabila sikap kayang tersebut membentuk seperti roda. Ada dua teknik yaitu dengan awalan telentang dan dengan awalan berdiri. Berikut langkah-langkah dalam melakukan kayang dengan awalan telentang. Yang pertama, posisi tidur telentang dengan kedua telapak tangan berada di samping telinga. Yang kedua, posisikan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung jari mengarah ke kaki. Yang ketiga, posisi kaki menekuk, tumit belakang kaki menyentuh bokong. Yang terakhir, angkat sekuat tenaga perut ke atas dengan bantuan tangan dan kaki. Tarik kaki ke arah tangan agar membantu perut ke atas.
Manfaat dalam melakukan sikap kayang yaitu meningkatkan kelenturan perut, bahu, membakar kalori, memperkuat otot tubuh, menguatkan lengan dan bahu. Yang terakhir ataupun gerakan yang kelima yaitu meroda. Gerakan meroda yaitu bisa dilakukan ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Nah, tumpuannya yaitu pada kedua tangan. Gerakan meroda dilakukan seperti roda. Nah, tubuh kita berputar dan tangan sebagai tumpuan sedangkan kakinya sebagai ruji-rujinya. Cara melakukan gerakan meroda, yang pertama berdiri dengan sikap menyamping arah gerakan, kedua tangan dibuka membentuk huruf V, dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, gerakan badan ke samping kiri, letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri, dilanjutkan dengan mengangkat dan melempar kaki kanan ke atas, dengan arah ke samping kiri disusul oleh kaki kiri. Gerakan selanjutnya meletakkan tangan kanan di samping tangan kiri dengan jarak 2 kali lebar bahu sehingga posisi badan terbalik berdiri menggunakan kedua tangan. Gerakan lanjutan turunkan kaki kanan disusul kaki kiri sehingga kembali ke posisi semula. Ya, itu tadi serangkaian gerakan pada materi hari ini yaitu senam lantai. Kita sudah melakukan ataupun menyaksikan Bu Lili mempraktekkan gerakan roll depan, roll belakang, sikap lilin, sikap kayang, dan meroda. Setelah melakukan beberapa gerakan senam lantai, mari kita akhiri dengan melakukan pendinginan. Melakukan pendinginan setelah berolahraga bertujuan untuk membantu mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Selain itu, pendinginan ini juga penting untuk mencegah cedera dan pegal-pegal setelah olahraga. Tadi pembelajaran bersama Bu Lili mengenai materi senam lantai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been thinking about myself today, thinking how I changed.